Kecantikan wanita ini menjadi bencana bagi yang menginginkannya. Wanita cantik ini bernama Pon Jinlean yang sedang membuat adonan toti. Saat itu dia tidak tahu bahwa dua pria sedang mengintipnya. Sementara itu, pria pendek dan tidak begitu tampan ini bernama Wudong. Ketika dia melihat kedua temannya mengintip istrinya, dia jadi sangat marah dan menegur mereka. Kedua temannya bukannya pergi, mereka malah menghinanya dan memberi hukuman. Jinlean yang mendengar keributan bergegas keluar. Ia melihat dua pria memukuli suaminya. Jinlean mencoba memikat mereka agar meninggalkan suaminya yang membuat mereka takut, dan memutuskan untuk pergi. Jinlean membantu suaminya membawa barang-barang itu ke dalam rumah mereka. Wudong berjualan kue di pasar dan Jinlean membantunya membuat kue. Mereka tinggal di kota kecil ini bernama Yongo. Keesokan harinya, ketika Wudong ada di pasar dia melihat banyak orang-orang bersorak untuk seorang pejuang yang telah menghajar seekor harimau ganas di hutan. Ternyata, itu adalah Erlang, adik dari Wudong. Mereka pun saling melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Wudong sangat bangga karena adiknya sudah berhasil menjadi orang yang hebat. Wudong mengajak Erlang singgah ke rumahnya dan Erlang tidak keberatan. Begitu mereka sampai di rumah, Wudong memberitahu Jinlean bahwa saudara laki-lakinya akan tinggal bersama mereka. Tak lama setelah itu, Erlang masuk dengan membawa beberapa anggur. Erlang sangat mengagumi kakaknya dan ingin menunjukkan rasa hormat padanya dan Jinlean. Karena mereka satu-satunya keluarganya setelah orang tuanya meninggal. Di sisi lain, sebenarnya Jinlean terpesona oleh ketampanan dan keberanian Erlang. Setelah itu, Wudong ingin menghabiskan waktu romantis dengan istrinya tetapi Jinlean menolak secara halus. Selagi dia membuat adonan kue, dia memikirkan Erlang yang tampan dan mengingat masa lalunya ketika diperkosa oleh bangsawan tua bernama Ying. Dan itulah asal-muasal dia menikahi Wudong. Ingatan Jinlean kembali setelah mendengar suara dari luar. Ternyata suara itu berasal dari Erlang yang sedang mandi. Melihat kuatnya tubuh berotot Erlang, dia semakin kepincut dan mencoba untuk menyentuhnya tetapi Erlang menghindar. Erlang tidak seperti pria lainnya yang tertarik dengan kecantikannya. Keesokan paginya saat Wudong menyiapkan sarapan buat adiknya, beberapa tentara datang dan memberitahunya bahwa Erlang sekarang menjadi kepala polisi dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kota. Mendengar itu Wudong bangga padanya dan mendorongnya untuk mengambil pekerjaan itu. Erlang memulai bekerja sebagai polisi dan melakukan hal yang hebat. Menangkap penjahat adalah hal yang istimewa bagi dia. Orang-orang berterima kasih padanya dan sering memberinya hadiah sebagai cara untuk berterima kasih. Di sisi lain, ada orang kaya bernama Sheiman Shen. Dia bosan dengan wanita penghibur di sana. Mucikari di sana menyarankan agar dia mencoba sesuatu yang lebih menantang yaitu mencari istri orang lain. Sheiman Shen menyukai gagasan itu. Dengan kekayaan yang melimpah, dia akan mendapatkan wanita manapun. Keesokan harinya, saat orang-orang memanggil nama Erlang untuk berterima kasih padanya, Jinlean yang tadi melipat pakaian menjadi bersemangat dan bergegas membuka jendela untuk melihatnya. Tetapi karena terburu-buru dia tidak sengaja menjatuhkan sepotong kayu yang menimpa kepala Sheiman Shen. Ketika dia melihat ke atas, Sheiman Shen terpikat oleh kecantikan Jinlean. Dia berencana mengembalikan kayu itu dan pergi ke sana tapi Jinlean menutup jendela. Seorang wanita tua bernama Wang Po memberitahu Sheiman Shen bahwa Jinlean istri penjual kue bernama Wudong yang tidak terlalu tampan. Sheiman Shen bisa mendapatkan Jinlean dengan kekayaannya. Tapi saudara laki-lakinya Wudong adalah kepala polisi kota ini. Keesokan harinya Sheiman Shen pergi ke pejabat setempat dan menyuapnya agar Erlang meninggalkan kota untuk sementara waktu. Sementara itu Wudong masih bersemangat untuk menjual barangnya walau cuaca sangat dingin karena turun salju. Erlang yang selesai dengan pekerjaannya pergi membantu saudaranya itu tapi Wudong menolaknya dan menyarankan agar Erlang pulang dan istirahat karena dia sudah bekerja keras sepanjang malam untuk menjaga kota. Erlang mendengarkan saudaranya itu.
Sesampainya di rumah, dia menemukan Jin Lean menunggu dengan makanan enak. Awalnya dia tidak mencurigai apapun. Ketika Jin Lean mencoba mendekat, dia menyadarinya kalau Jin Lean mencoba merayunya. Saat dia mencoba untuk pergi, Jin Lean memeluknya erat tapi Erlang tidak tergoda dan mendorongnya menjauh. Erlang memperingatkannya bahwa dia tidak akan ragu untuk menyakitinya jika mendengar rumor buruk tentang dia. Setelah itu Wudong pulang. Jin Lean yang merasa frustrasi karena rencananya gagal, mencoba berbohong tentang Erlang yang melecehkannya tapi Wudong tidak percaya karena dia tahu karakter Erlang. Kemudian seorang tentara tiba dan memberitahu Erlang bahwa dia harus mengantarkan sesuatu yang berharga ke kota lain yang jauh. Keesokan harinya, Wudong menemani Erlang dalam perjalanan. Ia tidak mengetahui itu adalah bagian dari rencana Xie Manshen untuk menyingkirkan Erlang dari kota karena dia menginginkan Jin Lean. Erlang khawatir tentang keselamatan saudaranya dan menyarankan Wudong untuk berhati-hati karena dia akan pergi selama beberapa minggu dan tidak bisa melindunginya. Suatu hari, Jin Lean diundang oleh Wang Po ke rumahnya untuk membantu dia dalam membuat pakaian jadi. Tidak berselang lama, Xie Manshen datang ke rumah itu. Dia berpura-pura terkejut melihatnya padahal dia sudah merencanakan ini dengan Wang Po. Lalu Xie Manshen mencoba memulai percakapan dengan Jin Lean tapi dia merasa malu dan berjalan pergi. Suatu hari, saat Jin Lean memeriksa beberapa kain, Xie Manshen memberi tusuk konde emas kepada wanita itu. Sedangkan Wudong yang sudah berada di rumah, menunggu istrinya pulang untuk makan malam bersama. Jin Lean pulang ke rumah dengan menyembunyikan tusuk konde emas dari suaminya. Di sisi lain, Erlang dan tentara yang bertugas mengantarkan barang keluar kota, akhirnya sampai. Namun mereka terkejut. Ternyata, tempat itu merupakan sarang para penjahat. Barang yang dia bawa itu merupakan jebakan untuknya. Pemimpin bandit mengayunkan pedang ke arahnya. Namun Erlang dengan terampil membela diri. Seorang tentara di belakangnya sengaja menusuk Erlang dari belakang. Dari sini diketahui bahwa dalang di belakang semua ini tidak lain adalah Xie Manshen. Ini memicu kemarahannya dan dia dengan cepat melenyapkan semua penyerangnya. Di tempat lain, Jin Lean menjadi semakin tertarik pada rayuan Xie Manshen karena dia seorang yang tampan dan pria kaya raya. Wang Po memasuki ruangan memastikan rencana mereka berjalan lancar. Setelah itu, Wang Po meninggalkan Jin Lean dan Xie Manshen di kamar. Kemudian Wang Po mengunci pintu untuk memberi mereka privasi. Xie Manshen menawari Jin Lean minum. Tetapi dia ragu-ragu karena dia masih mengkhawatirkan statusnya sebagai istri Wudong. Sebaliknya, Xie Manshen tidak memedulikan kekhawatiran itu dan menjadi lebih kuat dalam merayu Jin Lean. Dia mulai menyentuhnya. Jin Lean berusaha melarikan diri tetapi pintu dikunci. Xie Manshen mencoba memenangkan Jin Lean hingga akhirnya terjadilah peristiwa tidak bermoral itu. Setelah itu, Wang Po memasuki ruangan dengan berpura-pura terkejut menemukan Jin Lean bersama Xie Manshen di sana. Kemudian Wang Po melakukan rencana terakhir dengan mengancam akan mengungkap kasus Jin Lean yang membuat Jin Lean takut. Dia memohon pada Wang Po untuk menyimpan rahasianya. Sebagai jawaban, Wang Po menginstruksikan agar Jin Lean datang padanya setiap kali Xie Manshen membutuhkannya. Ketika Jin Lean kembali ke rumah, Wudong yang baik hati menyarankan agar dia tidak mengunjungi rumah Wang Po terlalu sering. Karena dia diketahui sering membawa pria dan wanita secara rahasia. Bukannya merasa menyesal dan minta maaf, Jin Lean memarahi Wudong dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Keesokan harinya, setelah Wudong berangkat ke pasar untuk menjual kue, Jin Lean pergi ke rumah Wang Po untuk bersama Xie Manshen. Tanpa sepengetahuannya, Chen yang hendak pergi ke pasar melihatnya. Chen bergegas memberitahu Wudong yang sedang berada di pasar. Lalu mereka bergegas ke rumah Wang Po. Wudong mengetuk pintu kamar dan memanggil istrinya. Jin Lean panik saat mendengar suaminya. Namun Xie Manshen tetap tenang. Saat dia membuka pintu, Wudong sangat marah. Wudong mencoba menyerang Xie Manshen tetapi Xie Manshen dengan mudah mengalahkannya. Jin Lean merasa bersalah dan takut kalau Erlang akan menyakitinya jika dia kembali ke rumah. Jin Lean mencoba minta maaf pada Wudong tapi Wudong sudah terlanjur kesal dan kecewa sehingga dia menolak maafkannya.
Sementara itu, Xie Manshen dan Wang Po menyusun rencana untuk membunuh Wudong. Dan yang mengejutkan, Jin Lian mendukung rencana mematikan tersebut. Wang Po menginstruksikan Jin Lian untuk mencampurkan racun ke dalam ramuan obat. Jin Lian lalu mencoba meyakinkan suaminya untuk meminumnya. Tetapi Wudong segera menyadari ada yang tidak beres dengan rasanya. Tidak hanya itu, Jin Lian dan Wang Po mencekiknya dengan bantal sampai tidak bisa bernapas dan akhirnya meninggal dunia. Seminggu kemudian, Erlang kembali ke kota Yongo. Saat dia berjalan melewati kota, dia memperhatikan orang-orang yang seolah-olah ada sesuatu yang buruk terjadi. Erlang bertemu dengan Chen yang tampaknya berada dalam keadaan yang menyedihkan karena penyiksaan. Chen akhirnya memberitahukan Erlang di balik kematian Wudong. Xie Manshen adalah dalang di balik semua kemalangan yang menimpa Wudong dan dirinya. Setelah mendengar ini, Erlang bergegas pulang dan menemukan kakaknya telah meninggal. Saat itu, Jin Lian memberitahu Erlang bahwa Wudong telah meninggal karena suatu penyakit. Tetapi, Erlang mengetahui kalau Jin Lian hanya berpura-pura berduka atas kematian suaminya. Malamnya, Erlang berkonsultasi dengan pejabat yang telah melakukan otopsi pada tubuh Wudong. Petugas itu mengkonfirmasikan bahwa Wudong meninggal karena keracunan. Dipersenjatai dengan bukti-bukti. Erlang pulang dengan membawa 2 orang polisi yang membawa Wang Po ke hadapannya. Saat itu, Wang Po membela diri dan menuduh Jin Lian juga terlibat dalam pembunuhan Wudong. Jin Lian mengaku berselingkuh dengan Xie Manshen karena dia ingin mengubah hidupnya. Setelah mengetahui itu, Erlang menjadi lebih marah dan tidak ragu memberi hukuman. Jin Lian ditusuk dan kepalanya dipenggal. Setelah itu, Erlang masuk ke dalam rumah Xie Manshen dan melempar kepala Jin Lian. Xie Manshen memerintahkan pengawalnya untuk menyerang Erlang. Tapi dia dengan mudah mengalahkan mereka satu demi satu. Pada akhirnya, Erlang membunuh Xie Manshen membalaskan dendam saudara tercintanya yang telah dibunuh oleh Xie Manshen. Pelajaran dari film ini adalah, jangan pernah mencoba mencuri pasangan seseorang atau Anda akan menjadi korbannya.